parpol koalisi merah putih tidak minta seluruh kepala daerahnya yang berhasil masuk kepala daerah karena pilkada langsung mundur. Untuk membuktikan konsistensi mereka tidak menerima sistem pilkada langsung. Artinya gentleman gitu, Pak. Itu baru masuk akal. Kalau saya nggak masuk akal, hak apa Gerindra minta saya mundur dari wakil gubernur? Ya, kita akan kembali perbincangannya. Itu dia tadi Satmat ya. Tanggapin sedikit dulu, Pak. Ya, enggak. Kan saya mengatakan bahwa kalau saya konsisten berpikirnya, kalau yang menghantarkan Anda nafikan, ya mestinya Anda mundur juga. Tanpa Gerindra Anda nggak bisa. Dijamin 100% dan itu undang-undang bilang. Oke. Nggak bisa Ahok jadi wakil gubernur. Baik, tapi ini kan sudah mundur, ini Iya. sudah terjadi. Nah, ke depan ini akan seperti apa, Pak? Di DPRD ini, apakah Gerindra yang semula menjadi partai pendukung pasangan Jokowi Ahok, karena sekarang Jokowinya nanti kan akan menjadi presiden, kemudian Ahok, nah ini bagaimana? Jadi gini ya, partai itu punya kewajiban membela anggota. Ketika Karena dia sudah bukan anggota, jadi sudah bisa Nggak ada tidak kewajiban. dibela. Memang undang-undang ini aturan partai. Pertanda akan dijegalkah Ahok Enggak, di belum DPRD? tentu. Jadi orang jangan berpikir politik prasangka buruk. Kalau dia untuk kepentingan masyarakat banyak, ngapain kita jegal gitu loh. Kalau untuk kepentingan masyarakat banyak, ya ayo sama-sama. Cuma hargai fungsi peran masing-masing. Pak Ikral sudah bisa memperkirakan berarti Pak, akan seperti apa nih Ahok Pak, kemudian kami 57 dengan kedudukan loh. DPRD? Jadi di sinilah itu yang namanya seorang kepala daerah yang juga politisi ya, walaupun dia sekarang tidak berpartai ya, itu memang harus pandai-pandai mengukur kekuatan, ya, termasuk juga pandai-pandai untuk mendekati orang-orang ya ketika perubahan akan dilakukan. Karena ini kan perubahan di DKI kan keras sekali ya. Saya beri contoh misalnya kayak tidak ada lagi mobil dinas untuk pejabat ya. Sekarang diganti dengan 3,5 juta sampai 5 juta untuk uang bensin pejabat. Nah pertanyaannya kan misalnya, nah ini mobil-mobil yang nganggur tuh mau diapain misalnya kan. Nah ketika dia juga menghadapi problem dengan orang-orang di pemerintahan, sementara dia belum menjadi DKI 1, ini kan kemudian menjadi satu problem besar juga ya, ketika nanti kemudian proses menuju DKI 1 Nah, itu akan dan seperti mencari apa? DKI 2 itu juga akan ini. Nah tadi saya bilang ya, kalau nanti misalnya PDIP merasa punya hak, Gerindra punya hak, nah ini kan menjadi repot juga buat dia. Kenapa saya katakan buat dia? Karena bagaimana dia bisa menentukan, gue nggak mau dia, orang dia, gue nggak bisa kerja sama dia, sementara dia adalah diusung oleh salah satu partai pendukung itu. Itu kalau soal wakil Pak Ikral, tapi bagaimana kalau soal kepastian Ahok kemudian akan naik? Karena kan itu juga harus kalau itu udah pasti. Kenapa udah DPRD? pasti? Karena Gerindra tidak bisa mencabut pencalonan dia sebagai wakil gubernur ataupun nanti menjadi gubernur, karena itu kan undang-undangnya seperti itu. Jadi gini Mbak, undang-undangnya kan kita bilang kita silakan jadi wakil gubernur. Kalau Pak Jokowi mundur menurut undang-undang kan dia penggantinya. Jadi gubernur. Tetapi mesti diingat mekanisme penggantian itu ada prosesnya di DPRD juga. Nah itu dia ketika sebelum dilantik kan akan. Jadi kan aneh kalau Anda mengatakan bahwa lembaga ini busuk, Anda perlu lembaga ini. Siapa bilang Anda nggak perlu lembaga ini? Nah nanti Gerindra akan menyetujui tidak Pak? Ya, Atau DPRD itu akan soal menyetujui nanti. tidak? Kemudian Ahok dilantik untuk menjadi Bisa aja DKI 1? bisa aja iya, bisa juga enggak kan? Sekarang Menurut Anda saya sih tidak ada kesempatan buat Gerindra untuk menentang. Oke. Kenapa undang-undang Tidak ada kesempatan loh Pak Taufik. enggak begini. Ini kan bukan soal menentang Pak. Kan banyak cara. Kita bukan nggak setuju. Misalkan dia harus dilakukan lewat forum paripurna. 57 kami istirahat di rumah nggak korum. Bisa kayak begitu. Ini yang namanya kan Ya itu tadi aturan. Itu yang saya bilang. Komunikasi di dalam jangan Anda buat mendekati partai itu Oke, memang penting. sekali seandainya misalnya itu tadi 57 itu Ya udah. kemudian istirahat di rumah itu bentuk penjagalan loh Pak. Itulah yang apa makanya akan saya terjadi? bilang dia harus cooling down period ya. Jangan menyerang Gerindra, jangan menyerang DPRD karena mereka ini bisa melakukan apa saja. Nah kalau ternyata itu dilakukan Pak. Nah itu tadi berarti kan akan terjadi penundaan formalisasi dia menjadi gubernur. Kemudian dia akan terjadi juga penundaan mengenai siapa yang akan menjadi wakil gubernur dia. Nah daripada dia nanti sedeng, kalau orang Betawi bilang sedeng nanti, gila nih rupanya koalisi merah putih naruh wakil yang nggak sesuai sama gue. Tapi kalau itu memang melalui voting kan bisa repot dia. Nah tapi kalau kemudian dia
kemudian mendekatkan diri, cooling down period, ya misalnya dengan Pak Taufik juga, sorry deh bang, gua kemarin begini misalnya, gitu kan. Itu kan juga bisa akan menjalin satu kerjasama yang baik, gitu kan. Nah udahlah, dan memang terus terang DPRD itu tidak bisa memecat, tidak bisa mengimpeach gubernur ataupun wakil gubernur. Tetapi bisa meminta kalau Bisa meminta kepada Menteri Dalam Negeri dengan alasan yang kuat. Nah memang ada persoalan bahwa alasan yang kuat untuk memecat Ahok itu sulit ya, kecuali kalau kemudian jajaran di pemerintahan DKI menyatakan bahwa mereka agak sulit dipimpin oleh Ahok ya, dan itu memang tidak akan terjadi. Tapi yang jadi persoalan itu tadi saya katakan itu, bagaimana dia bisa berbaik-baik dengan Partai Gerindra, mantan partainya, dengan DPRD ya, supaya segalanya itu mulus. Oke. Gitu. Masih bisa tidak Pak Ahok untuk berbaik-baik dengan Gerindra? Gerindra itu ya sudah lama untuk kepentingan jauh lebih besar kemakmuran Masih terbukakah rakyat. pintu itu untuk Ahok? Iya saya kira baik, kalau baik-baik masih ada Pak Prabowo itu, bayangin orang salah aja datang minta maaf kelar. Kelar sama Pak Prabowo itu. Ke Gerindra. DPRD belum tentu. DPRD itu kan bukan cuma Gerindra, banyak partai. Mungkin aja di DPRD seluruh Indonesia marah sama Ahok karena merasa sebagai institusi ke DPRD ya. Tapi kan Gerindra kan juga bisa menjadi pintu masuk ke koalisi-koalisi anggota koalisi Merah Putih Saya lainnya. nggak tahu ya kasus DKI ya, gimana? DKI itu koalisinya, koalisi Merah Putihnya solid 57 kursi dari Nah, kalau 106. Gerindra masih marah terus Dari 100. Ya itu dia. bisa jadi koalisi Merah Putih yang lainnya juga ikut. Insya Allah bareng kita. Sampai dengan pagi ini ya, sampai dengan pagi ini ada statementnya Lulung juga marah, terus kemudian PKS juga marah. Bukan persoalan. Ini sudah isyarat ataupun sinyal akan bukan persoalan dijegal dengan Ahok dalam persoalan. bukan persoalan dengan mundurnya dari Gerindra, itu persoalan kami, gitu ya. Tapi ketika dia menyeret lembaga ini, kan bisa berargumen baik dong. Saya nggak setuju dengan pemilihan DPRD karena ini, nggak setuju DPRD karena DPRD Nah, kalau misalnya wakil nanti calon wakilnya ternyata juga datangnya dari Gerindra, apakah juga langkah menjegal itu? Gini ya, ini harus disadari bahwa yang mendorong dua orang itu adalah partai pengusung, bukan gubernur. Iya. Kalau misalnya nanti kan PDI ada calonnya, Iya, kemudian gitu. Gerindra ada calonnya. Kan Misalnya nih, calon wakilnya itu menang dari atau yang disetujuinya dari Gerindra. Apakah Gerindra bisa berbalik arah? Ya sudahlah, karena Ahok sudah mundur, kemudian karena calonnya dari wakilnya dari kami. Saya bilang ke politik itu kan pasti dinamis ya. Oke. Dinamis. Tadi betul saya setuju Pak Ikrar, ini RUU Pilkada aja baru tanggal 25, makanya saya akan lihat tanggal 26 September. Pak Ikrar. Ya jadi lagi-lagi ya buat saya mesti ada rekonsiliasi politik lah ya, supaya bukan untuk jabatan Ahok tapi untuk rakyat DKI. Ya. Ya, sebab kalau kemudian persoalan politik di tingkat lokal DKI ini terus terjadi ya, itu gangguan-gangguan terhadap pemerintah itu akan terjadi pula ya, dan kalau itu terjadi pula berarti kan akan terganggu pembangunan di DKI Jakarta itu. Dan mudah-mudahan ya Pak Ahok ya, kebetulan juga teman saya baik juga ya, itu menyadari itu ya. Jadi ya turunkan derajat emosi dia, turunkan juga tingkat kata-kata yang mungkin bisa menyinggung perasaan anggota DPRD ataupun anggota Partai Gerindra khususnya ya di dalam DPRD itu ya, supaya nanti segalanya tuh bisa mulus. Sebab kalau nggak begitu akan repot juga, khususnya bagi diri dia sendiri begitu. Ya saya kira gini, tadi hargailah, kan keluar urusan dia, tapi dia mesti sadar bahwa institusi partai inilah yang menghantarkan dia. Kemudian DPRD itu penyelenggara pemerintahan daerah. Apa sih Pak tindakan konkret yang diinginkan oleh Partai Gerindra? Misalnya ada pernyataan resmi atau bagaimana dari Ahok? Terus pernyataan resmi apa? Terkait misalnya minta maaf sudah. Ya silakan bagaimana cara dia Atau mungkin bisa diselesaikan dengan cara datang ke petinggi Partai Gerindra, ya, Pak Prabowo. Bisa dengan cara itu juga bisa. Pak Prabowo terbuka, artinya bersih banget. Terbuka. Saya jamin itu kalau dia datang aja, Pak, seperti Pak Ikrar tadi, Pak gini, Pak gini. Sekelar. Yang jelas kalau buat saya sih pernyataan pertama dia adalah sorry, memang ini posisi saya ya. Tapi maaf kalau memang cara saya dalam menjelaskan posisi saya itu menyakiti hati partai ataupun individu DPR ya, dan kemudian saya minta maaf, gitu aja.
Dan mari kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pemerintahan DKI 3 tahun ke depan. Ya saya kira silakan ya begitu. Ya orang kan banyak cara lah untuk kembali berpikir bersama gitu ya, banyak cara. Jadi jangan ancam sana, ancam sini. Enggak ada jagoan di dalam mengelola pemerintahan itu, bukan pakai jagoan. Jangan saling nantang ya Pak? Jangan saling nantang, karena masing-masing punya peran yang dijamin oleh undang-undang. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik, terima kasih juga Pak Ikrar sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Jurnal Pagi.